Oke kawan-kawan, kita bertemu lagi. Ya, di video kali ini saya akan memberitahu cara pengecetan kuncen ya menggunakan cat duko ya. Dan di video sebelumnya saya sudah memberitahukan caranya, namun di sini saya mereview kelayakan catnya atau kunsennya sudah layak dicat apa belum ya. Nah, di sini saya berikan dulu referensi. Ini sudah di cat duko, sudah menemukan hasil yang maksimal. Artinya yang dikatakan dengan cat duko itu harus selicin granit ya, harus licin, asli licin. Nah, ini adalah hasil dari setelah melakukan pengecetan duko ya. Dan ini masih belum di clear ya, belum di clear lagi, masih mengulang sekali lagi baru bisa di clear. Nah, apa saja langkah-langkah yang perlu teman-teman ketahui walaupun sudah di epoksi? Mari kita simak dulu ya, ikuti terus, jangan melompati video. Oke, konsen ini sudah saya dempul dan sudah saya epoksi, sudah saya gosok lagi, dan ini masih belum mencapai hasil maksimal. Masih ada yang namanya kesat-kesat ya, dan masih ada lagi yang namanya celah ataupun lubang. Nah, seperti yang di sini, yang teman-teman lihat di sini, ini sebenarnya sudah di epoksi. Namun karena masih ada lubang-lubang, itu didempul lagi menggunakan alpha gloss. Nah, inilah yang dikatakan dengan cat duko. Jadi langkah pertamanya itu dulu gosok dulu, lubang yang begitu besar tutup dulu, kemudian bersihkan dan epoksi. Nah, sudah teman-teman sudah melihat kemarin di episode pertama ya. Nah, jika kuncen ini belum layak untuk dicat, maka wajib didempul dulu, digosok lagi seperti dalam video ini. Nah, itu juga masih belum layak untuk dicat, harus diperiksa, dicek ulang kelayakannya sehingga benar-benar dikatakan dengan cat duko. Sama seperti plat atau bodi mobil ya. Seperti itu licinnya kalau yang namanya duko. Nah, seperti ini. Di sini walaupun sudah di epoksi atau dicat dasar ya, masih banyak celah lagi yang wajib untuk ditutupi. Dan setelah didempul, maka harus digosok lagi. Harus digosok lagi supaya mulus dan halus. Setelah kira-kira sudah layak untuk dicat, maka dilakukan pengecatan. Dan jika belum layak, seperti di video ini saya masih mengecek keseluruhan sudah layak apa belum. Ya. Nah, seperti ini masih belum layak untuk dicat, maka saya suruh tim untuk melakukan penggosokan lagi. Harus digosok betul-betul mulus. Tidak dibenarkan jika melakukan pengecatan di atas kusen pintu langsung dengan menggunakan cat minyak. Itu sebenarnya tidak baik ya. Jika teman-teman berkenan, bolehlah meniru cara ini. Jika tidak berkenan, saya juga tidak harus diikuti karena saya bukanlah seorang pengajar ya. Saya hanya sangat senang untuk berbagi. Intinya ini harus digosok sampai mulus dan tidak ada yang namanya lubang ataupun bekas yang namanya lecet ya. Dan sanding-sanding di bagian celah sanding kuncen wajib untuk digosok juga, bukan hanya permukaannya saja, wajib digosok semuanya, seluruhnya. Tidak boleh ada yang terlupakan atau terlalaikan kalau yang namanya cat duko. Oh ya, kalau cat duko perlu saya ingatkan kepada teman-teman, itu mahal ya. Jadi mana tahu ada teman-teman yang mau bikin rumah, kalau cat duko itu berapa harganya? Mahal lah, pokoknya di sini saya tidak mau bilang. Bolehlah bertanya lewat WA. Hanya upahnya saja mahal. Nah, di sini saya bermain per lubang ya, boleh juga per meter kalau saya membuat cat duko ya. Nah, di sini kita diwajibkan mengulang-ulang dalam satu kuncen itu. Intinya jangan sampai ada celah semuanya. Jika masih ada celah, maka itu masih belum layak untuk dicat. Harap dimaklum jika ada ngeblur sedikit karena kamera saya pegang banyak debu. Nah, seperti yang teman-teman lihat saat ini, setelah selesai penggosokan saya cek ulang dan ini menurut saya sudah layak untuk digosok dan sudah layak untuk dicat. Dan sebelum melakukan pengecatan wajib dibersihkan dulu menggunakan kompresor ataupun sapu. Oke. Harap dimaklum sebenarnya ini di saat saya tidak ada, teman saya atau tim saya sudah melakukan pengecatan
pengecatan pertamanya ya. Ini adalah penimpaan yang kedua. Nah, di sini saya menggunakan kompresor mini karena kompresor besar saya sedang dipakai di tempat lain. Nah, seperti inilah. Jika sudah layak maka dicatlah. Kode cat yang saya pakai ini boleh teman-teman minta lewat WA. Dan ini semua wajib dicat seperti ini. Ini sudah layak untuk dicat ya. Di saat menggunakan kompresor seperti ini, usahakan gunakanlah nozzle yang halus, tidak boleh yang kasar. Dan saat melakukan pengecatan, diwajibkan untuk ligat karena jika lambat akan meleleh. Ya, dimaklum karena kamera tidak bisa diam, sebab saya memegangi kamera. Jika saya diamkan kamera di situ, maka akan kena debu cat semuanya. Harap dimaklum itu semuanya ya. Nah, seperti inilah cara saya untuk melakukan pengecatan atau cat duko ya. Jika granit sudah dipasangkan di bawahnya, maka wajiblah memberi alas di atas granit agar granit tersebut tidak dikotori oleh cat ini. Ini catnya bukan hitam, termasuk kecoklatan juga ya, tapi tidak terlalu coklat amat. Nah, di sini saya tidak menggunakan kertas lagi untuk menutup pinggirnya karena dinding tersebut masih sekali alkali, jadi tidak apa-apa kalau kena atau menyebar ke dinding yang lainnya. Sementara kalau di dinding yang lain yang sudah ditimpa alkali 2 kali, wajib saya menyuruh untuk memberikan atau menempelkan kertas ataupun koran. Jadi saran saya untuk teman-teman pemula atau yang belum paham amat, gunakanlah cat duko seperti ini. Tonton terus videonya hingga melihat hasil terbaiknya. Jadi teman-teman di sini biar paham yang namanya cat duko tuh. Jadi cat duko tuh tidak ada celah, tidak ada kelecetan. Pokoknya sama seperti bodinya mobil ya, bodi mobil. Nah, setelah selesai melakukan pengecatan keseluruhannya, maka seperti inilah hasilnya. Ya, bukan memuji. Saya tidak ada membagikan ilmu untuk memuji, tidak. Tapi saya memberikan sedikit pengalaman demi membantu teman-teman yang masih pemula. Inilah hasilnya. Ini baru dikatakan duko menurut saya. Nah, di sini teman-teman sudah melihat tidak ada yang namanya celah ya di kuncen ini. Di sini terlihat sangat rapi. Namun saya ingatkan, kita adalah manusia yang tidak sempurna dalam melakukan sesuatu. Kita pasti ada kekurangan. Nah, seperti ini sudah terlihat semuanya. Untuk melakukan atau dasarnya langkah dasar untuk melakukan pengecatan kusen, silakan lihat di channel playlist saya. Banyak video lainnya yang berguna dalam playlist saya. Nah, bukan berarti kalau sudah melakukan pengecatan ini sudah 3 kali saya timpa, yang sebagian ini 3 kali ya. Yang dicetak sama tim tadi adalah masih 2 kali. Ini sudah 3 kali. Nah, kerja berikutnya adalah melakukan yang namanya clear. Membuat clear ya, pelicin. Jadi clear itu warnanya bening, transparan. Jadi terlihat mengkilap keseluruhan kuncen itu nantinya. Sama seperti di bodi mobil ya, itu menggunakan clear juga. Nah, inilah hasil-hasilnya semua setelah dilakukan pengecatan. Silakan teman-teman cek sendiri. Harap dimaklum jika kamera kurang tenang ya.
Karena saya juga terburu-buru untuk pergi ke tempat lain. Nah, seperti yang saya bilangkan tadi, karena di dinding ini udah terpasang granit dan sudah teralkali 2 kali, maka wajib saya tutupi menggunakan kertas. Oke kawan-kawan, jika ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar. Ingatlah, berilah komentar yang memotivasi orang lain dan mendukung ataupun membangun. Ya. Saya juga adalah manusia yang serba kekurangan, dan di sini saya mengupload video bukan berarti saya sudah pandai, tidak. Saya hanyalah seorang pemula, tidak memiliki ilmu apa-apa ya, tidak sebanyak orang lain yang sudah pada pandai-pandai. Namun kalau bagi saya berbagi itu sangat indahlah menurut saya dan bermanfaat, ketimbang saya mengupload yang tidak-tidak saja di media sosial. Untuk teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bagikan di media sosial teman-teman semuanya. Berilah komentar yang memotivasi dan menginspirasi orang lain ataupun memberi dukungan kepada orang lain.